Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ketua kelas disiapkan? Attention. Ready. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khairin wa afiyah. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. So thank you for today. We next to agenda for the lesson kecerdasan artifisial. Yang hari ini kita akan bahas lanjutan materi di pekan kemarin. Yang hari ini akan membahas etika penggunaan KA yang lebih baik untuk teman-teman semua. Sebelumnya, kita mengingat pelajaran minggu kemarin. KA itu apa? Kecerdasan artifisial, kecerdasan buatan. Pernah pakai KA? Sering ya. Dari pertemuan kemarin, teman-teman makin sering pakai KA ya. Buat apa aja, Putih? Buat ngerjain tugas, apalagi? Untuk berteman, ngobrol sama KA. Oh, sudah bertanya apa saja kepada KA? Tentang sejarah-sejarah, cakep luar biasa. Ini pengguna KA yang bisa memberikan dampak positif. Dari KA ditanya-tanya. Oh, seperti itu luar biasa. Tapi hati-hati ya, nanyanya jangan sampai nanya yang halu-halu. KA, gimana kalau kita menjalin hubungan yang lebih dalam? Jangan ya, hati-hati. Karena memang ada banyak betul penelitian yang lebih jauh, sensus yang lebih jauh. Di Eropa maupun di Amerika, sudah banyak anak-anak usia SMP, SMA sekarang yang menjadi, istilah anak sekarangnya no-lab, mohon maaf. Atau tertutup. Di Indonesia mulai ada. Mereka nikah sama AI. Karena mereka ngobrol ke manusia lain, ke orang lain malu. Tidak dilatih. Mereka sekarang pakai KA ngobrol. Serasa KA memahami isi hati penggunanya, maka mereka lebih nyaman ngobrol dengan KA. Nah, hari ini kita bahas apakah seperti itu etika penggunaan KA yang sebenarnya, atau seperti apa etika yang harusnya kita gunakan dalam penggunaan KA yang lebih lanjut. Sebelum Ustadz masuk materi, boleh dong mau main game? Mau, boleh. Teman-teman siapin satu kertas, lembar kertas. Boleh 2 lembar ataupun 1 kertas. Boleh ya, dibagi 2 lagi. Boleh berdua sama temennya. Biar ada interaksi sosial sama teman sebelahnya. Boleh make KA, boleh ngobrol sama KA, tapi juga jangan pernah lupa ngobrol sama teman, sama orang di sebelahnya. Sudah? Oke, bila sudah, teman-teman, kertasnya bagi 2 lagi, seukuran ini. Biar persegi panjang saja. Bila sudah, dilipat. Dari 1 kertas, lipat jadi 2. Dari setengah, lipat lagi setengah. Dari setengah, 1/4, lipat lagi. Jadi membentuk 1/8, jadi ada 8 tingkat. Betul. Kalau sudah, tulis paling atas judulnya, lipatan paling atas judulnya. Teman-teman boleh tulis manfaat KA yang saya rasakan. Manfaat kecerdasan artifisial yang saya rasakan. Silahkan. Ditulis yang paling atas. Sudah? Manfaat KA yang saya rasakan. Misal 1, teman-teman sudah lebih mudah untuk mengerjakan tugas di situ.
Membantu, bukan menyontek ya. Dengan KA, teman-teman terbantu untuk mendapat wawasan tambahan dari penggunaan KA tersebut. Desa sudah 8 manfaat. Bagus. Muhtizila sudah 5 manfaat. Apa yang teman-teman betulan rasakan? Cakep. Membantu tambahan referensi dari Uhti Syakira. Berikutnya menjadi teman ngobrol. Oke, sudah ada nih yang teman-teman yang merasakan manfaat KA jadi teman ngobrolnya. Hai ChatGPT, hai Gemini. Hari ini aku sedih, hibur aku dong. Terus dibales kan sama Gemini, nggak mau kamu sedih, aku nggak mau hibur. Apakah begitu Kak? Enggak. Oh kamu sedih ya? Ya sudah, aku berikan hiburan jokes bapak-bapak ya. Nah misal seperti itu. Teman-teman terasa manfaatnya. Nah boleh lipat hasilnya sudah ya semua? Sudah. Lipat. Nah ini boleh tukeran sama temennya biar sama-sama melihat, oh ternyata manfaat yang saya rasakan itu seperti apa. Lipat, nanti dibuka pelan-pelan di situ. Boleh? Satu orang perwakilan yang mau dibacakan? Ada yang mau membacakan? Mau, boleh. Berarti bacain punya siapa? Anin, boleh. Boleh Putri, bacakan punya Anin. Manfaat yang ia rasakan dari KA. Manfaat Anin yang Anin rasakan, mempermudah belajar, lebih mudah mencari informasi. Lebih mudah mencari informasi. Sekarang berarti Anin nyari informasi bukan buka Google ya? Buka Google. Masih buka Google, tapi sudah mulai bukanya AI atau KA di situ ya. Teman-teman nyari informasi, rumus lingkaran apa ya? Kemarin bukanya Google ya. Sekarang bisa teman-teman buka Google, tapi akan dirangkumkan sama KA-nya Google, betul? Gemini atau Gemini akan merangkumkan di awal. Rumus lingkaran langsung dibikinin di atas. Lebih mudah ya. Udah nggak buka halaman web kan, langsung disediakan di atas. Sekarang KA-nya sudah include kepada web browser di situ. Nah, dengan kemudahan ini, etikanya itu seperti apa? Penggunaan yang baiknya itu seperti apa yang harus kita lakukan dalam menggunakan KA? Boleh lihat teman-teman di depan? Dari KA ini, evolusinya terus berkembang dari tahun ke tahun. Mulai dari sistem berbasis aturan atau rule based, terus berkembang lagi jadi machine learning, mesin yang diajak belajar, kemudian deep learning, mesin yang belajarnya mendalam. Nggak cuma belajar, tapi dia mendalam. Kemudian terakhir, sekarang ada kecerdasan artificial generatif atau generatif AI, yakni model deep learning yang dihasilkan dari pembelajaran data yang besar atau big data. Data yang diberikan kepada KA ini sudah dalam keadaan big data. Datanya nggak cuma 1, 2, 3, 4, 100 gambar. Bahkan bisa ada 1 miliar gambar yang akan diolah, dipelajari sama kecerdasan buatan ini. Yang mampu menghasilkan generate dari data sebelumnya, di-generate, dibikin ulang menjadi konten baru seperti teks, gambar, suara, dan video. Contoh kayak yang teman-teman sering gunakan mungkin. ChatGPT, betul? Gemini, pernah pakai? Google, Gemini, buka di situ. DALL-E, ini buatan dari ChatGPT untuk pembuatan gambar. Terus juga ada Midjourney untuk suara, pembuatan suara dan gambar di situ. Kita lihat sih, grafik pertumbuhan KA dari tahun ke tahun. Awal dari 1950-an, cikal bakal KA sudah muncul tahun 50-an, terus berkembang. Makin pesat di tahun 2020-an ini. Perkembangan sangat pesat di atas tahun 2020. Karakteristik KA generatif berbasis pembelajaran mendalam, deep learning, membutuhkan data dalam jumlah besar,
mampu menghasilkan konten baru, dan terus berkembang dengan data baru. Jadi hari ini, data yang dimasukkan ke dalam KA terus bertambah. Nggak berkurang, nambah terus. Makin besar datanya, makin kompleks datanya, maka semakin besar data yang dipunya oleh KA, maka yang dihasilkan semakin banyak, makin canggih, makin bagus, makin halus. KA ini bisa baik dengan 5 faktor di depan. Akurasi, keseimbangan, kelengkapan, konsistensi, dan keterbaruan. Makin akurat, makin seimbang, dan makin lengkap datanya, dan konsisten dalam pembuatannya, serta datanya baru terus, itu akan meningkatkan kemampuan KA dalam menghasilkan atau generate data-data yang baru. Etika dan resikonya seperti apa? Etikanya apa? Nah ini yang penting. Boleh teman-teman tulis 5 hal etika yang harus kalian jaga, terapkan. Yang pertama ada transparansi. Pengguna harus mengetahui bahwa mereka berinteraksi dengan KA dan memahami bagaimana keputusan dibuat oleh sistem KA. Dari sistem KA, transparan menyampaikan data yang kalian berikan akan digunakan KA selanjutnya. Mereka udah transparan, maka teman-teman hati-hati dalam memasukkan data. Yang kedua, keadilan. Teman-teman dalam menggunakan KA ini adil. Memperlakukan semua pengguna secara adil tanpa diskriminasi. Dan ini dari manajemen KA. Mereka harus adil, harus transparansi. Hak cipta dan kepemilikan. Konten yang dihasilkan KA menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikan dan hak cipta. Siapa yang memiliki hasil karya KA? Pengembang, pengguna, atau tidak ada yang memiliki? Dan ini memang peraturan secara nasionalnya belum ada yang mengatur. Hak ciptanya itu siapa yang memegang untuk pembuatan AI tersebut, hasil AI tersebut. Dan ini yang harus kita hormati. Mana buatan KA, mana buatan manusia. Privasi, yang keempat, etikanya teman-teman harus menjaga privasi data teman-teman. Jangan sampai data pribadi kalian itu tersebar atau teman-teman masukkan ke dalam KA secara tidak bertanggung jawab. Tetap hati-hati. Dan terakhir tadi, tanggung jawab. Teman-teman harus bertanggung jawab atas konten yang dihasilkan oleh KA. Nah, berikutnya, ada risikonya penggunaan KA ini. Ada penyalahgunaan, ada hoax. Itu risikonya. Risikonya adalah tersebarnya hoax dari pembuatan karya KA tersebut. Bias dalam hasil, data dan hasil. Bias atau tidak sempurna hasil KA yang dihasilkan. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data, ketergantungan dan hilangnya keterampilan. Nah, ini yang sering kali terjadi di siswa maupun guru bahkan. Kita ketergantungan maupun hilangnya keterampilan. Oleh sebab itu kita harus seimbang dan bertanggung jawab tadi. Kita menggunakan KA untuk menjadi asisten pribadi kita tanpa melupakan keterampilan dan kemampuan yang harus kita asah terus. Jangan sampai yang makin cerdas, kecerdasan artifisial, manusianya tidak tambah cerdas. Dan itu jangan sampai terjadi. Dampak yang paling akhir adalah dampak pada lapangan kerja. Berdampak nggak pada lapangan kerja? Kalian jago nulis? Ada yang merasa jago nulis nggak? Kaisa jago nulis, betul? Kaisa jago nulis? KA jago nulis juga nggak? Nah, apakah lapangan pekerjaan sebagai penulis akan hilang dibandingkan sama KA? Menurut Kaisa gimana? Bisa. Kalau menurut Anda bisa aja, tapi Gimana menurut Anti? menurut Anda bisa aja sih, tapi karena semakin kesini makin banyak orang yang sadar sama originalitas kepenulisan, jadi gak guna juga nanti KA ngegantiin profesi penulis. Oh gitu. Ya. Karena memang tulisan KA dengan tulisan manusia Ya, itu beda. itu beda. Soalnya Anda beberapa kali pernah kan diskusi sama KA, Anda kayak nanya,
Oh, Eh, nanti sering diskusi sama Kak A iya, terkait kepenulisan. iya. Gimana diskusi nanti? Yang pernah Ana tanya itu plagiarisme. Soalnya Ana pernah terinspirasi sama satu buku dan Ana tuh takut ternyata novel yang Ana tulis itu sebenarnya ngeplagiat novel itu. Mm-mm. Habis itu Ana tanpa sadar itu Ana memperhatikan struktur bahasanya KA ini. Mm-mm. Emang bagus sih, ayahnya juga ngakuin kalau ChatGPT terlebih itu emang bahasanya bagus, pinter ngolah bahasa. Tapi makin lama tuh ya KA tuh jadi penulis sendiri dan lama-lama orang juga bakal bosen baca tulisan KA. Karena Gak ada memang rasanya soalnya. terstruktur, nggak ada rasanya, Ya, itu lagi tulisan. iya, Berarti manusia kalau terus belajar bisa nggak digantikan sama KA ya? insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau manusia nggak belajar Hmm, bisa digantikan oleh KA. bisa. Biasanya pintar nulis, habis itu pakai KA sebagai perbandingan, bahkan cek balance, bahkan ngadu tulisan Ana sudah bisa dikalahin nggak sama KA. Kayak saya pintar nulis, terus dia pakai KA juga, maka hasilnya apa? Hasilnya double bahkan. Kayak saya pintar, terus pakai AI, maka manusia yang pakai AI, pakai KA ini bisa jadi lebih pinter dibandingkan manusia yang nggak mau belajar dan bahkan dia nggak mau pakai KA, nggak mau pakai AI. Inilah etika dan risiko KA yang harus kita jaga. Ada pertanyaan, teman-teman, sampai di sini? Tidak ada? Kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, Ustadz yang nanya ya. Yang mana yang asli? Yang itu. Yang mana yang asli? Kiri apa kanan? Kiri, yakin. Bukan yang kanan. Nah, ini teknologi deepfake, teknologi untuk membuat tiruan dengan kecerdasan artifisial ini yang sering terjadi hari ini. Resiko penggunaan KA akan terjadi di sini. Penggunaan teknologi deepfake, yakni kepalsuan atau tiruan dengan penggunaan KA ini. Bahkan kita akan sulit membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Oleh sebab itu kita harus tetap berhati-hati. Oke, kalau nggak ada yang nanya, Ustadz yang bertanya. Apa? Kesimpulan dan rangkuman untuk pembelajaran hari ini terkait risiko dan etika penggunaan KA. Boleh angkat tangan? Ada yang bersedia? Oke, Ustadz yang akan bertanya kepada yang namanya ada unsur K dan A-nya. Ya, bukan Kaisa lagi. Kinara. Kak, Kinara tuh K-nya tuh kecerdasan artifisial. Oke, Kinara. Bagaimana rangkuman dan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kecerdasan artifisial harus dikembangkan dengan cara yang aman dan bermanfaat, dengan mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai manusia. Oke, tepuk tangan buat Kinara. Oke, karena waktu yang membatasi, follow up lanjutannya dari materi ini, yakni teman-teman, karena memang sedang mengikuti lomba Gerakan Indonesia Membaca ya. Oke, teman-teman sedang membuat resensi, boleh follow up-nya, tugasnya di rumah, teman-teman coba minta sama KA, tolong buatin dong resensi buku yang kalian baca. Habis itu akan dibuatin kan sama KA, dan habis itu teman-teman baca, bukan disalin terus diakui itu tulisan kalian ya. Dengan KA itu menjadi asisten pribadi kita, membantu kita. Oh begini ya resensinya KA ya. Oke, terima kasih, saya akan pelajari. Habis itu teman-teman membuat resensi kalian dengan karya kalian berdasarkan beberapa referensi yang sudah kalian dapatkan dari Google, dari internet maupun buatan KA. Baca, perbanyak referensi, habis itu teman-teman buat dengan karya kalian sendiri. Bisa? Bisa. Oke, itu tugasnya. Dan kita akan lanjutkan materi di pekan depan. Terima kasih teman-teman semua. Saya Hamdalah. Doa kafaratul majelis. Subhanaka asyhadu alla
Nah, minggu depan kita akan belajar tentang machine learning. Oke. Tadi etika penggunaan seperti apa? Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang machine learning. Bagaimana mesin itu belajar. Kita coba di sini. Kita bertemu dengan machine learning kita. Mesin tahu nggak mana ikan, mana sampah? Tahu karena kita kasih tahu. Mesin nggak tahu. Karena kan tadi machine learning. Mesinnya apa? Belajar, betul. Nah, program AI. Ini fish. Fish. Kita pilih. Fish. 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 Not fish. Nah, ini sampah. Ini not fish. Ini fish.